Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, membawa semua kehidupan kami, biar Tuhan menaburi hati kami dengan firman-Mu yang menghidupkan kami dan akan menuntun kami dalam segala rencana-Mu yang mulia itu, yang boleh kami ketahui dan boleh kami tangkap, boleh kami mengerti dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan akan merenungkan firman Tuhan. Kita semua masih dalam tema hidup dalam dunia, tetapi bukan berasal dari dunia ini. Dengan kata lain, ungkapan firman Tuhan ini berbunyi, setelah kita semua dipanggil keluar dari dunia ini, kita diutus kembali ke dalam dunia ini. Tetapi yang sering menjadi pertanyaan adalah, untuk apa? Kenapa kita diutus kembali ke dalam dunia? Kita dibiarkan tinggal di dunia ini. Padahal mungkin lebih enak ketika sudah dipanggil oleh Tuhan, mengenal Dia secara pribadi, menerima Tuhan sebagai juru selamat, lalu kita diangkat ke sorga, tidak usah hidup lagi dalam dunia ini. Tetapi tentu bukan demikian kan? Tuhan mengutus dan menempatkan kita dalam dunia ini dengan maksud dan tujuan yang mulia, dengan rencana yang besar yang Dia maksudkan dalam seluruh firman-Nya untuk kita semua ketahui satu persatu dan kita boleh lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan tentang bagaimana kita memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai satu komunitas, satu jemaat Tuhan, satu gereja lokal seperti gereja lokal Meruya ini. Di dalam surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini sangat jelas mengatakan, pertama, bahwa kita ini adalah buatan Allah atau ciptaan Allah.
sudah jelas. Setiap kita meyakini kita adalah ciptaan Allah. Tetapi kemudian disusul dengan kalimat kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Diciptakan ulang, diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Kenapa atau untuk apa? Untuk melakukan sejumlah pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan yang terakhir dari ayat ini mengatakan, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan kata lain, seperti kata terjemahan lama, Dia mau supaya kita melakukan sekaliannya itu. Nah, saudara-saudaraku, di dalam ayat ini kita membaca bahwa sangat jelas bahwa Tuhan mempunyai sejumlah rencana, sejumlah hal-hal yang baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Suatu rencana yang mulia, rencana agung yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan dari semula. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, atau supaya kita melakukan semua rencana itu dalam hidup kita satu persatu. Pernyataan Tuhan dalam ayat ini sangat jelas bahwa Tuhan punya, Tuhan memiliki, Tuhan sudah membuat, sudah mempersiapkan rencana-rencana itu dari semula. Jadi begitu jelas bahwa rencana-rencana itu ada untuk setiap kita. Tentu rencana untuk pribadi saya berbeda dengan rencana untuk saudara. Sebab kita tahu setiap kita adalah pribadi yang unik. Setiap kita mempunyai jalan hidup yang unik, yang hanya kita sendiri secara pribadi akan melaluinya. Bahkan kita semua tahu, sebagai contoh, anak kembar pun mereka bertumbuh menjadi pribadi yang berbeda. Meskipun wajah, penampilan semuanya mirip, tetapi mereka mempunyai kepribadian yang berbeda. Lebih lanjut, semua orang tahu jalan hidup anak kembar pun bisa lain satu dengan yang lain. Sebab itu kita mengerti bahwa setiap kita, Tuhan mempunyai rencana khusus. Dia mempunyai rencana-rencana yang akan memberikan jalan hidup masing-masing pada tiap pribadi kita. Fakta berikut yang kita harus tahu bahwa dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan punya rencana, tetapi tidak pernah atau tidak ada diberitahukan secara rinci, secara lengkap rencana untuk setiap pribadi. Padahal jelas tadi kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 10 bahwa Dia mau supaya kita melakukan, supaya kita menjalani setiap rencana itu satu persatu. Jadi Tuhan mau. Nah, di sini kita mendapati satu hal yang luar biasa. Saya boleh katakan mungkin agak aneh, sebab Dia mempunyai rencana. Sangat jelas dikatakan bahwa Dia punya rencana untuk setiap kita, dan Dia ingin kita melakukannya dalam kehidupan kita. Tetapi pada kenyataannya, setiap kita tidak mendapatkan atau tidak ada diuraikan secara rinci dalam firman Tuhan rencana untuk si A, si B, si C, dan seterusnya. Setiap orang, rencana Tuhan untuk pribadi masing-masing, kita tidak ada yang tahu. Kadang-kadang sesudah seseorang menjadi sangat tua,
dan dia mencoba merenungkan kehidupannya. Sesudah kehidupannya berlangsung sampai dia mencapai usia mungkin lebih dari 90, lalu dia merenungkan, banyak kali kita dengar dan kita saksikan orang-orang mengatakan, oh luar biasa, rencana Tuhan ternyata. Sejak saya berumur 15 tahun, lalu kemudian pada waktu saya mencapai 30 tahun, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dia mempertemukan saya dengan ini, dengan itu, dengan si A, si B. Kemudian jalan hidup saya diatur demikian rupa. Dan sampai pada akhir-akhir hidupnya, pada usia 90 tahun lebih, dia berkata, oh luar biasa, indah rencana Tuhan. Saya tidak akan pernah menyesali, sebab Tuhan punya rencana yang ajaib, yang mulia, yang baik buat saya. Saudara, tetapi hal itu baru diketahui ketika hidupnya sudah akan berakhir. Di ujung-ujung akhir kehidupannya, baru dia tahu, baru dia sadar. Indah, luar biasa rencana Tuhan. Tentu kita semua akan mengaminkan bahwa rencana Tuhan yang demikian luar biasa, indah. Tetapi baru disadari, baru dimengerti sesudah hidupnya akan berakhir. Bahkan sebagai orang Kristen, kita semua tahu dan kita semua senang menyanyikan lagu seperti ini. Misalnya, ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Kita sadar, kita tahu, kita diciptakan untuk rencana Tuhan yang mulia, tetapi tidak tahu apa rencana Tuhan itu. Bahkan seringkali kita menyanyi, ajarku mengerti segala rencanamu. Tetapi kita tidak tahu rencana apa itu. Bahkan sekarang seusia saya, mungkin beberapa banyak saudara juga sama umurnya dengan saya, atau mungkin sudah lebih tua. Lalu pada kesempatan seperti ini, ketika kita menyadari, oh, rupanya kita harus tahu, sebab Tuhan mau, adalah kehendak Tuhan untuk kita menjalani setiap rencana itu, setiap rencana yang mulia itu. Seorang arsitek biasanya membuat rencana bangunan yang akan dibangun. Mereka membuat gambarnya. Mereka menghitung konstruksi bahan-bahan yang akan dipakai membangun rumah tersebut. Kemudian mereka membangun sesuai dengan rencana itu. Tentu agak aneh orang membangun rumah, membuat rumah, tidak memikirkan atau tanpa desain yang menuntun mereka membuat. Lalu sesudah selesai rumah itu dibuat, lalu mereka gambar. Oh, gambarnya begini, konstruksinya begini. Bisa, masih bisa. Apalagi kalau orang yang sudah sering membangun rumah, mungkin dia membuat langsung melakukan, tetapi bukan demikian kan? Dan kita semua pasti ingin sebelum rumah kita dibangun, itu direncanakan dengan gambar arsitektur, posisi jendela, menghadap kemana, udara diperkirakan bergerak, sehingga
desain rencana bangunan tersebut dapat dipersiapkan. Bahkan warna-warna, cat, pintu, dinding, dan sebagainya itu sudah dipersiapkan. Dengan demikian, rencana itu harus jelas dulu. Bahkan kita ketahui zaman sekarang orang membuat rencana arsitektur dan perhitungan-perhitungan dalam teknik sipil itu menghasilkan gambaran yang bahkan begitu luar biasa dengan 3 dimensi, sehingga dari semula pada waktu perencanaan bisa kelihatan, wah yang ini terlalu gelap, yang ini tidak cocok di sini, harusnya dibuat begini, begitu. Semua lengkap. Saudara, dengan demikian kita sadar, apalagi melihat bahwa firman Tuhan berkata, Dia mau kita melaksanakan semua yang Dia rencanakan dalam hidup kita. Mungkin ada saudara yang berpikir, wah, usia saya sudah 60 tahun atau sudah 70 tahun. Apa mungkin ada artinya mengerti rencana Tuhan? Saudara, 5 tahun saja yang akan kita lewati itu sangat berharga. Usia yang kita miliki kurang 5 tahun pun kita harus mengetahui bagaimana atau apa rencana Tuhan untuk 5 tahun tersebut. 4 tahun juga masih berharga. 3 tahun, bahkan 1 bulan pun kita tidak akan melewatinya dengan sia-sia, dengan tanpa mengerti rencana Tuhan. Jadi, jikalau kita mengetahui rencana Tuhan untuk 1 bulan pun, kita akan melakukannya, menerimanya, bersukacita, dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Bukankah begitu? Nah, apalagi jika Tuhan masih memberikan kepada kita 20 tahun, 30 tahun, mungkin 50 tahun lagi, maka tidak ada kata terlambat. Semua kita dalam usia berapapun harus mulai berpikir sekarang, apa yang Tuhan rencanakan. Bagaimana rencana Tuhan itu kita boleh tangkap, kita boleh mengerti, dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita yang Tuhan masih berikan berapa tahun pun. Berarti kita harus mengetahui rencana Tuhan dalam waktu-waktu atau kesempatan hidup kita tahun-tahun mendatang. Kita harus menerima dari Tuhan rencana Tuhan tersebut dalam hidup kita untuk kita lalui bersama Dia. Mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui rencana Tuhan? Bagaimana kita bisa menangkap isi hati, isi pikiran Tuhan yang merupakan rencananya bagi kita? Saudara, kita harus secara pribadi menanyakan langsung kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana rencanamu untuk hidup saya? Juga sebagai kelompok, bersama-sama, sebagai satu gereja, kita harus datang pada Tuhan dan bertanya, Tuhan, bagaimana rencana Tuhan bagi gereja kami? Ya, kita perlu mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Kita perlu mendapatkan dari Tuhan rincian satu demi satu rencana Tuhan bagi hidup kita. Tetapi bagaimana? Ini yang membuat orang-orang Kristen bingung. Mau melihat, mau mencari, mau mendapatkan dari mana? Dalam Filipi pasal 2 ayat 13, himbauan dari Rasul Paulus untuk jemaat Filipi dengan kata-kata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu dia melanjutkan dengan ayat, coba kita baca Filipi 2 ayat 12 dan 13. Dengan demikian, pengertian dari Filipi 2 ayat 13 ini memberitahu pada kita bahwa
Tuhanlah yang menaruh segala rencananya di dalam hati kita, dan Dia juga yang memberi kekuatan pada kita untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut. Kita yang harus menuliskan semua yang ada di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat memakainya sebagai referensi untuk melaksanakan satu persatu dari rencana Tuhan itu. Seperti kita pernah lihat di dalam kisah atau riwayat pembuatan kemah suci, Musa mendapat penglihatan atau ditunjukkan bagaimana bentuk kemah suci surgawi. Gambaran itu ada pada Musa, tetapi pada waktu mereka akan membangun kemah suci itu, Musa dibantu oleh Besaliel dan Aholiab. Mereka berdua mendapatkan gambaran itu dari Tuhan. Tidak diceritakan bagaimana mereka memperolehnya, tetapi Tuhan dapat memberikan di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka tahu harus membuat satu persatu dari peralatan kemah suci itu dengan begitu tepat dan begitu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kemudian kemampuan dan semua dukungan yang mereka perlukan itu Tuhan sendiri yang menyediakan. Tuhan memampukan mereka. Tuhan mencukupi dengan barang-barang dan bahan-bahan untuk membuat peralatan kemah suci satu persatu. Tuhan genapi di dalam tindakan-tindakan mereka untuk membangun kemah suci. Begitu juga pada waktu Daud hendak mendirikan Bait Allah. Dia telah mendapatkan firman bahwa dia tidak boleh membangun Bait Allah, tetapi rancangan dan semua bentuk-bentuk perencanaan Bait Allah yang begitu megah Tuhan berikan langsung di dalam pikiran dan hati Daud, sehingga dia dapat memberitahu pada Salomo dan semua orang-orang yang membantu Salomo untuk membangun Bait Allah itu dengan jelas, sama seperti dia ditunjukkan gambar dari sorga, seolah-olah rancangan, desain, dan semua bentuk arsitektur Tuhan berikan kepada Daud dengan luar biasa. Nah, selain Daud diberikan gambar rancangan Bait Allah tersebut, Tuhan juga yang memberi kemampuan pada Daud untuk menggerakkan seluruh rakyatnya membiayai pembangunan tersebut, sampai akhirnya Daud berkata, cukup, sudah cukup apa yang kamu persembahkan untuk membangun Bait Allah. Luar biasa. Jadi hal-hal ini menjadi gambaran atau petunjuk bagi kita semua. Kepada kita Tuhan akan beritahu apa saja yang menjadi rencananya untuk kehidupan kita, dan Dia pula yang akan memberi kemampuan, bahkan semua biaya untuk melaksanakan apa-apa yang Dia taruh di dalam hati dan pikiran kita. Begitu luar biasa. Sebab itu kita perlu meyakini, kita perlu bersikap iman, menghadapi dan menerima semua rancangan yang Tuhan sediakan buat kita, buat diri kita sendiri. Bagaimana diri kita akan melakukan hal-hal yang baik, bagaimana kita membangun keluarga kita, bagaimana kita juga akan berperan untuk tubuh Kristus, gereja Tuhan. Semua Tuhan akan berikan di dalam pikiran dan hati kita, dan Tuhan juga yang akan menyediakan. Tuhan akan memberi kemampuan sehingga kita mampu untuk melaksanakan setiap rencana tersebut. Kita tidak perlu ragu. Kita tidak perlu bimbang. Kita hanya perlu bersikap iman bahwa Tuhan yang memberitahu satu demi satu rencana tersebut, Dia juga yang akan memampukan kita melaksanakan semuanya itu. Itu bersama-sama dapat kita lihat dalam Filipi 3 ayat yang ke-15. Dengan demikian kita boleh yakin dan percaya pada Tuhan bahwa perjalanan kita akan dituntun oleh Tuhan. Meskipun masih mungkin kita keliru menangkap atau jadi menurut ayat tersebut, kita yang harus membuat rencana bersama Tuhan, sehingga rencana Tuhan tersebut menjadi rencana kita.
karena kita membuatnya bersama-sama dengan Tuhan, berdasarkan apa-apa yang muncul di dalam pikiran kita, dalam hati kita, yang terus-menerus dikonsultasikan, dibicarakan, ditanyakan dengan Tuhan satu persatu. Kalau kita mau datang pada Tuhan dan menangkap setiap hal yang Tuhan ingin katakan kepada kita, dan yang namanya rencana, bahkan rencana yang panjang, rencana yang merupakan rencana sepanjang sisa hidup kita, itu harus kita tangkap satu persatu. Dan untuk supaya kita tidak menjadi lupa, semua itu harus kita catat. Kita tuliskan satu demi satu. Supaya tidak terlupa, kita perlu mencatat semua rencana Tuhan itu sembari kita melakukannya. Artinya, sembari kita melakukan semua yang sudah kita mengerti, pada saat yang sama terus kita menangkap, kita menerima apa-apa yang timbul dalam hati kita lagi. Sejauh seberapa yang Tuhan berikan kepada kita, semuanya harus dicatat. Mungkin tidak sekaligus untuk seluruhnya, tetapi sedikit demi sedikit atau berapapun yang Tuhan berikan, kita mau tangkap dan kita mau catat, lalu kita laksanakan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga setidak-tidaknya kita mengerti apa yang harus kita lakukan untuk hari ini, untuk besok, untuk 1 minggu depan, untuk 1 bulan ke depan. Semua kita catat sambil kita maju bersama dengan waktu. Setiap hal yang penting kita akan catat dan buat sebagai rencana hidup kita. Sebab kita tahu semua bahwa Tuhan sudah merencanakan semuanya, hanya tidak langsung diberitahu kepada kita semua secara rinci. Dengan sikap iman, dengan tetap beriman pada Tuhan, kita bertanya-tanya pada Tuhan, dan pikiran hati yang bergantung pada Tuhan, di sanalah akan muncul, akan timbul setiap pemikiran-pemikiran yang Tuhan berikan, Tuhan taruh bagi setiap kita mengenai rencana tersebut. Jadi, bagaimana menangkap rencana Tuhan tersebut? Kita dapat juga membagi dalam beberapa bidang kehidupan. Misalnya, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pendidikan, dan lain-lain. Juga kita dapat mengelompokkan dalam 5 tahun ke depan, lalu 10 tahun ke depan, dan 20 tahun ke depan, dan seterusnya. Jadi bisa kita kelompokkan topik atau tema, lalu kita juga dapat mengelompokkan berdasarkan waktunya. Dalam membuat semuanya itu, kita harus beriman pada Tuhan. Kita harus percaya pada Dia, bahwa Dia akan terus memberikan rencana-rencana itu di dalam pikiran dan hati kita, berdasarkan firman yang Dia katakan dalam Filipi 2 ayat 13 tadi. Mungkin ada saudara yang ragu dan mengatakan, mana mungkin, apa tidak akan salah? Itu kan pemikiran kita. Sebab itu saudara, ayat tadi mengatakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam pikiran hati kamu, segala sesuatu berupa rencana maupun kemampuan untuk melaksanakan rencana itu. Saudara, kita semua tentu ingat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 5 sampai 7. Di sana Rasul Paulus merencanakan untuk misalnya masuk ke Bitinia, tetapi kemudian tercatat bagaimana Roh Tuhan mencegah dia dan membelokkan dia ke tujuan lain. Sehingga dengan demikian
Paulus dapat masuk ke daerah Makedonia, ia sampai di kota Filipi, dan di sana meskipun dia akhirnya masuk penjara, tetapi kita tahu itulah rencana Tuhan yang terbaik bagi dia. Bisa keliru, bisa berbeda, mungkin ada arah kita atau tujuan atau tindakan-tindakan yang muncul di pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 15 sampai 16, "Jikalau lain pikiranmu, Allah akan menyatakan itu kepada kita." Filipi 3 ayat 15. Dengan demikian, kita tidak perlu ragu. Semua yang kita susun, kita rinci, kita buat dengan iman, dengan sikap iman bersama Tuhan, kita yakin Tuhan akan menuntun kita langkah demi langkah, satu demi satu. Kalaupun ada yang lain dengan pikiran Tuhan, Tuhan akan memberitahu kepada kita, karena Dia sangat ingin memimpin kehidupan kita dan ingin memberkati kita, memberi petunjuk mana yang tepat yang kita harus lakukan di dalam hidup kita. Kadang-kadang ada orang juga yang masih bingung dengan ungkapan yang sangat terkenal, pikiranmu bukan seperti pikiran Tuhan. Seperti kita baca dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Pertama-tama mengenai dalam Yesaya pasal 55 ayat 7, 8, dan 9, di sana yang dibicarakan oleh Tuhan, rancanganku bukan rancanganmu, dan seperti tinggi langit daripada bumi, demikianlah jalanku daripada jalanmu. Itu semua adalah ungkapan atau pernyataan Tuhan terhadap orang-orang fasik yang pemikiran mereka pasti berlawanan dan sangat tidak sejalan dengan Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, di dalam kita menyusun, memikirkan rencana Tuhan, maka yang muncul, kita harus yakin bahwa apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, itu bukan hanya pikiran manusia, bukan hanya jalan-jalan manusia, tetapi itulah jalan-jalan Tuhan, itulah rencana Tuhan, itulah pikiran Tuhan yang ditaruh di dalam pikiran kita sebagai orang-orang yang mengasihi Dia, yang merindukan bagaimana rencana Tuhan itu boleh kita tangkap untuk selanjutnya kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu takut. Bahkan kita sudah membaca tadi janji Tuhan dalam Filipi 3 ayat 15, jikalau ada pemikiran, namanya kita masih bisa saja timbul pikiran yang bukan dari Tuhan atau yang kelihatan rohani untuk pelayanan atau tindakan tertentu. Kita mendapat nasihat atau kita mendapat faedah dari pengalaman Paulus tadi bahwa Tuhan, Roh Kudus, Roh Tuhan yang di dalam kita akan memberikan petunjuk untuk belok ke kiri atau ke kanan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yang penting kita dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh kita berusaha belajar, menangkap langkah demi langkah, rencana demi rencana yang Tuhan punya bagi hidup kita, dan kita berusaha untuk pelan-pelan, satu demi satu belajar untuk melaksanakannya. Tuhan akan melatih kita, Tuhan akan menuntun kita, sehingga lama-kelamaan kita akan makin mahir, akan makin tahu, akan makin tepat berjalan bersama Tuhan. Sebab itu, pada kesempatan ini, saya mengajak untuk kita semua membuat rencana tersebut, yaitu rencana Tuhan buat hidup kita yang kita berusaha tangkap, kita berusaha mengerti, kita berusaha mengenalnya di dalam pikiran dan hati kita. Lebih lanjut, merencanakan kapan
hal-hal tersebut kita lakukan bersama siapa. Kemudian bahkan sampai ke masalah biaya untuk melakukan hal-hal itu. Dari mana biayanya? Semua itu kalau kita pikirkan dan rencanakan, itu baru akan mungkin dilaksanakan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, itu dipikirkan, bahkan direncanakan. Maka saudara dan saya akan melihat kehidupan kita, kehidupan saudara-saudara, semua kehidupan gereja kita sebagai sesuatu yang luar biasa. Hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia akan kita pikirkan, rencanakan, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun kita sebagai gereja Tuhan. Puji Tuhan. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara, tidak hanya mendengar suara Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, jadikan aku pembelajar yang sejati. Saat kita menjadi pembelajar yang sejati, kita akan diajar Tuhan untuk melatih baik seluruh keberadaan indera kita. Sensori rohani kita akan menjadi makin terlatih. Ku ingin menjadi pembelajar sejati. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai kami